yang paling penting kan pendapatan saya berapa sih? Tapi kalau anggota kan masih berpikir. Kita mengurangi angka kemiskinan kan sudah mikir se-Jawa Tengah. 17 kabupaten kota tadi jadi prioritas. Kontak person yang tak share, biasanya itu kan kontak person lain ini. Enggak, HP saya sendiri. Jadi gini Mbak, tantangannya itu ternyata di DPR Provinsi itu kan jumlahnya 120. Nah, kita masih muda ini. Nah, ini ada banyak-banyak senior yang sudah berpengalaman. Nah, ini di sini kan nggak ada ospeknya, Mbak. Tahu-tahu udah tahu langsung jalan gitu kan. Nah, ini kan kita masih baru cari, oh di DPR tuh kalau paripurna seperti ini, kalau rapat komisi seperti ini, oh kalau ada aspirasi seperti ini. Lah ini kan masih belajar. Teman-teman ini juga masih banyak yang belajar. Kalau di sini kita tidak mengandalkan skill kita sendiri, ya nggak bisa berkembang. Nggak ada yang ngajari. Nggak ada yang ngajari. Iya, harus belajar sendiri. Kesulitan apa yang pertama mungkin dirasakan atau dihadapi Mas Bagus? Kalau kebetulan nggak ada, Mbak saya, Mbak. Jadi tantangannya langsung teratasi. Jadi gini, yang dulu saya pernah sebelumnya ngelola punya almarhum. Ini kan sekarang saya masuk di sini. Nah, terus pola saya sebagai ASN untuk administrasi kan sudah paham. Nah, ini kan tinggal tak klop-klop ketok wae. Oh, ternyata pola penganggaran besar seperti ini. Ya kan saya kecil. Oh, ternyata seperti ini. Udah gitu. Tapi di proses pekerjaan dan lain sebagainya tidak ada sesuatu yang beradaptasi dengan yang lainnya juga kan nggak ada yang ngajarin nih gitu. Tapi secara bersosialisasinya apa memang sebagian sebenarnya sudah cukup kenal ya karena apa tadi mendampingi Bapak sebelumnya gitu. Sebelumnya sudah kenal. Terus kan tinggal bagaimana bahasanya kan ketika pelantikan penetapan tanggal 21 Maret ditetapkan KPU, itu kan saya masih punya waktu luang hampir 7 bulan sampai 3 September. Nah, 3 September, peluang 7 bulan ini saya siapkan untuk sistem saya nanti jadi DPR seperti apa sih? Kan gitu. Nanti aspirasi saya seperti apa? Terus yang paling penting kan pendapatan saya berapa sih? Terus pendapatan di luar gaji berapa sih? Kan gitu. Nah, untuk nanti nata konstituen seperti apa sih kan gitu, Mbak. Kalau nggak belajar gitu kan berat. Ini teman-teman yang muda yang baru kan taunya aku saya jadi anggota DPR. Tapi pendapatannya nggak tahu, pendapatan di luar gaji nggak tahu, aspirasinya berapa nggak tahu. Nanti begitu ketemu konstituen berani janji banyak, Mbak. Begitu sampai ke sini di kantor sini ternyata polanya beda. Pangkas, boror. Tapi itu terjadi di teman-teman yang baru gitu. Banyak terjadi. Makanya saya tak dampingi, tak bilang pelajari sih. Jangan terus langsung ngomong iya. Mati. Kan kita hanya sebagai anggota. Tembak-tembak dor. Iya. Nah, nek pimpinan, ketua gitu sudah nggak mikir itu. Tapi kalau anggota kan masih berpikir. Hanya sebatas anggota. Anggota kan belum punya kebijakan, Mbak. Kebijakannya pribadi. Kebijakan secara lembaga kan tidak ada. Nah ini jadi diuntungkan lah ya, tetap ada privilege yang sebelumnya karena mendampingi Bapak gitu ya, ada Pak Bambang yang 20 tahun jadi anggota DPR, jadi ini sangat cukup membantu lah ya gitu dalam posisinya Mas Bagus sekarang gitu. Nah di Komisi E sendiri sebenarnya apa sih yang kemudian atau sebagai anggota Dewan gitu, apa yang memang Mas Bagus ingin bawa gitu di DPRD ini gitu sebagai wakil rakyat? Gini, sebelum saya masuk jadi anggota DPR kan saya juga ada di kepemudaan, Mbak. Organisasi. Organisasi apa itu? Di KNPI. Oh, di KNPI ya. Terus teman-teman ormas itu juga banyak. Terus di pendidikan saya juga guru. Kesehatan kebetulan istri saya bidan. Sering ngobrol di rumah gitu. Memang banyak PR, Mbak. Nah, terutamanya kalau di Komisi E itu kan yang utama mengentaskan kemiskinan. Jadi banyak PR utamanya itu? Banyak sektor itu intinya di pengentasan kemiskinan. Padahal Jawa Tengah sekarang aja data berdasarkan by data ya. Besok itu saya tematik pengentasan kemiskinan, besok itu di Brebes. Itu dari di tahun 2025 ini 17 kabupaten kota. Daerah merah. Hampir separuh. 17 kota. Kabupaten kota. Hampir separuh. Dari 35 kabupaten kota. Nah ini kan PR besar. Karena instruksi dari partai, dari Ibu Ketua Umum kan
kita harus meningkatkan dan memberdayakan kaum marhen. Berarti kan intinya pengentasan kemiskinan. Nah ini masih 17. Oke. Jadi ini yang mau dibawa oleh Mas Bagus. Dan sektornya itu semuanya ada di komisi saya. Iya. Pengentasan kemiskinan ini. Dari mulai sektor pendidikan, kesehatan, kesra, dinas sosial. Kalau BPBD bencana lain lah. Terus pemberdayaan perempuan dan anak, dinas kesehatan, itu semua di sini. Nah ini kan juga PR banyak. Nah kalau sudah jadi anggota DPR Provinsi Jawa Tengah kan gitu tuh. Pikirannya kan sudah Jawa Tengah. Iya. Nggak bisa saya mikir dapil saya sendiri. 17 kabupaten iya, kota. kalau mikir dapil mikir aspirasi. Tapi kalau mikir kepentingan Jawa Tengah, terutama kita mengurangi angka kemiskinan kan sudah mikir se-Jawa Tengah. 17 kabupaten kota tadi jadi prioritas. Oke. Jadi ini adalah intinya adalah pada pengentasan kemiskinan gitu yang tadi masih 17 kabupaten kota di garis merah gitu. Nah, selama di periode ini kan sudah hampir ya sudah beberapa bulan lah ya, sudah hampir ini cukup panjang. Ini apa yang kemudian dalam program menuju tadi pengentasan kemiskinan ini yang sudah dilakukan di periode ini? Kalau periode ini dari kunjungan, dari penganggaran kan itu kan posisinya sudah diplot untuk Dewan yang lama, Mbak. Dewan yang lama sudah ada. Jadi ketika kita dilantik itu kan KUA PPA sama DPA-nya anggarannya sudah didok, sudah terbentuk itu. Nah kita kemarin rapat komisi cuma ngawal aja. Jadi misalnya ini untuk apa? Ada efeknya nggak untuk ini? Ini untuk apa? Ini. Nah nanti hal-hal itu misalnya controllingnya kita itu kan untuk evaluasi 2026. Ya, ini juga seperti yang tadi disampaikan gitu ya, di lapangan kan ketemu banyak orang yang macam-macam lah ya curhatnya gitu ya. Itu juga salah satu yang kemudian indikator untuk jadi ini. Gitu. Kebetulan saya mau launching ini. Apa? Curhat Mas Dewan. Oh, itu apa tuh curhat Mas Dewan? Boleh curhat kapan aja? Oh enggak. Kalau kapan aja ya. Kapan aja ya. Tapi kontak person yang tak share, biasanya itu kan kontak kontak person lain ini. Enggak. HP saya sendiri. HP-nya Mas Bagus saya sendiri. Oke. HP nomor saya sendiri. Overload gitu laporan masuk. Nggak. Direspon semua nggak itu? Ada nganunya Mbak, ada teknis caranya ngetik. Jadi kasih format gitu ya? Ya, formatnya. Kasih format. Ini sudah jalan atau baru? Baru mau saya launching. Baru mau launching, kapan itu di launchingnya? Paling minggu depan. Oke, paling minggu baru depan. Mau saya launching, nanti kalau dari sosmed saya buka semua, nomor HP saya buka semua. Tujuannya biar saya bisa nyerap masukan dari masyarakat itu. Nah, kalau selama ini, sebelum ini di launching, sistemnya bagaimana? Masih gini, kadang kan gini toh Mbak, yang tahu nomor HP saya, itu kan beberapa. Nah, kadang misalnya Mbak Septi, mau konsultasi ke saya masalah di tempatnya Mbak Septi, tidak punya nomor HP saya. Jenengan pasti lewat orang. Ini kalau lewat orang ini kan ceritanya sudah beda, Mbak. Ya, betul. Sama yang bersangkutan sendiri loh, kan sudah beda. Terpotong informasinya. Iya. Jadi lebih baik yang bersangkutan aja yang cerita. Kalau sekarang sudah beberapa, tapi kan lewat kurir lah. Nah, lewat kurir ini kan masalahnya sudah beda. Distribusinya panjang. Oh iya, kadang-kadang yang gini, lah gue ceritanya piye? Gini. Jajal wong kita mau kayak gitu. Ini beda, Mbak. Ketemu yang begitu. Beda, iya. Loh kok beda? Ya terus biasanya kayak gimana tuh kalau hal yang semacam itu? Ya ini yang tadi cerita tak IGRK tau sama yang pelaku toh ya. Yang langsung bersangkutan. Oke. Jadi pemuda yang sudah 35 tahun ke atas, 35 tahun ke bawah sampai umur 18 ke bawah. Ini tak bagi 3 biasanya. Oke, 35 ke atas. Ya, biasanya tak bagi 3. Oke. Lah nek 35 tahun ke atas itu bagi saya pemuda kasep. Tapi begitu nanti ketemu ngopo mbok pikir. Yang penting golek duit, ngene ngapain dipikir. Katanya mau ada aturan pembatasan bersosmed. Mungkin nggak itu? Oh, nah itu juara. Juara kalau sampai bisa begitu. Juara. Ya? Kalau memang mau membawa nanti teman-teman yang masih Gen Z ini untuk nanti berkembang di tahun-tahun berikutnya, juara itu.